Ego adalah identitas diri, berisi sifat, prinsip, nilai, dan ambisi yang membentuk siapa kita. Namun, dalam kondisi ekstrim, seperti trauma mendalam, tekanan yang berlebihan, atau kondisi yang sangat mengancam, ego bisa hancur. Dan pada beberapa kondisi, ia terpaksa menghasilkan identitas baru sebagai pertahanan diri seseorang agar bisa tetap bertahan hidup, sehingga dapat menghasilkan persona baru yang berbeda dengan persona sebelumnya. Inilah yang terjadi pada Ken Kaneki. Dalam cerita, ia mengalami banyak peristiwa menyakitkan yang membuat egonya berkali-kali hancur dan menghasilkan beragam persona baru dalam cerita. Mari kita bahas. Pada awal cerita, Kaneki terlihat pemalu, penurut, dan sulit untuk bergaul. Ia hanya memiliki satu sahabat, yaitu Hide. Persona awal Kaneki mencerminkan gambaran dirinya sebagai anak baik, sebuah sifat yang ia warisi dari ibunya. Ibunya digambarkan sebagai sosok yang tidak bisa berkata tidak, selalu berusaha membantu, dan tidak mau menyakiti orang-orang di sekelilingnya. Bahkan, mungkin terlalu baik. Ibunya justru meninggal karena dimanfaatkan oleh keluarganya. Kejadian ini menghasilkan trauma mendalam bagi Kaneki. Ia memiliki ketakutan besar akan kehilangan orang-orang terdekatnya. Ketakutan inilah yang memunculkan obsesi Kaneki yang ingin melindungi orang-orang di sekelilingnya. Sifat Kaneki yang berusaha untuk tidak menyakiti orang lain dan ingin melindungi orang terdekatnya seringkali menghasilkan konflik. Beberapa kali Kaneki terlihat ragu untuk bertindak melawan ancaman. Puncak penderitaannya sebagai anak baik terjadi ketika ia diculik oleh kelompok Aogiri. Sebagai tahanan Jason, Kaneki disiksa dengan brutal selama berhari-hari. Pada momen inilah ego Kaneki perlahan-lahan mulai runtuh dan hancur. Bayangan Rize muncul sebagai cerminan dirinya. Monolog mendalam Kaneki dengan dirinya sendiri membuatnya menyadari bahwa agar bisa selamat di dunia yang kejam ini, ia tidak bisa menjadi sosok yang baik. Belajar dari kematian ibunya dan rasa sakit luar biasa karena kenaifannya yang tidak ingin melukai orang lain, tidak berani melawan mereka yang mengancam, pada akhirnya ego Kaneki hancur dan berevolusi. Keruntuhan ego Kaneki untuk pertama kalinya menghasilkan persona baru. Disadarkan oleh trauma mendalam akibat siksaan Jason, Kaneki mampu bangkit dari lukanya sebagai sosok yang berani melawan, menghasilkan sebuah kebiasaan unik yang baru pada diri Kaneki, yaitu menggertakkan jari jemarinya ketika ia bertekad untuk menghancurkan lawannya. Pada fase ini, Kaneki mengembangkan keyakinan bahwa untuk bisa berjuang melindungi orang-orang di sekelilingnya, ia perlu menjadi kuat. Sebuah sifat arogan yang menggiring Kaneki untuk haus akan kekuatan. Jika kita perhatikan, pada beberapa momen, Kaneki terlihat lepas kontrol dan menjadi beringas, mengingatkan kita pada Rize atau Jason yang sadis. Sehingga, kepribadian Kaneki si petarung, meski memiliki ideologi mulia, justru harus dibayar mahal oleh kondisi mentalnya yang tidak stabil. Namun lagi-lagi, ego Kaneki pada fase ini justru harus kembali diuji dan diruntuhkan oleh tragedi. Serangan pasukan Shishigi ke Anteiku menjadi momen krusial pada perkembangan karakter Kaneki. Ia gagal menyelamatkan orang-orang di Anteiku, terluka parah, dan terpaksa memulihkan diri dengan mengorbankan sahabatnya sendiri. Tragisnya, bahkan setelah kembali bangkit dari lukanya, ia dihadapkan dengan malaikat maut Arima Kisho. Kaneki kalah telak di tangannya. Ia mempertanyakan keyakinan dan tekadnya selama ini dan meragukan prinsipnya. Inilah momen kematian Kaneki si petarung. Kegagalannya untuk menyelamatkan Anteiku memaksanya mengunci sisi petarungnya demi bertahan hidup. Kematian Kaneki si petarung sangat traumatis dan membekas. Kondisi ego Kaneki tidak hanya hancur, namun juga menghilang. Bentuk pertahanan dirinya yang berusaha untuk menekan hal-hal yang traumatis ke alam bawah sadar membuatnya seakan lupa karena terlalu menyakitkan untuk diingat. Pada momen kekosongan tersebut, Kaneki justru mendapatkan sosok orang tua yang membantu mengembalikan egonya. Lewat latihan keras dan kedekatan yang dibangun secara perlahan, pada akhirnya Kaneki berhasil kembali stabil dan berusaha untuk hidup secara normal. Memunculkan ego baru yang secara simbolis diceritakan lewat nama baru yang ia pilih, Sasaki Haise. Persona Sasaki terasa mirip dengan persona Kaneki, si anak baik di awal cerita. Ia memiliki sifat lembut, empatik, dan terasa hangat pada orang-orang di sekelilingnya. Namun, kehadiran Arima yang secara pribadi terus melatihnya dan posisinya sebagai pemimpin QS Squad memberikan kesempatan bagi Sasaki untuk mengembangkan egonya. Ia menjadi lebih percaya diri, memiliki keberanian, inisiatif, dan terasa lebih terbuka kepada orang lain. Sasaki terasa dewasa karena mampu menjalin hubungan baik dengan sekelilingnya dan mampu mengambil keputusan untuk tindakannya sendiri.
Namun, kehidupannya sebagai Sasaki tidak berjalan dengan mulus. Pada beberapa kesempatan, Sasaki dihantui oleh sisi goalnya. Ketika Sasaki terpojok dan membutuhkan kekuatan, Kaneki selalu naik ke kesadarannya, menawarkan kekuatan yang besar, menghasutnya untuk melepaskan personanya sebagai Sasaki, kembali menerima personanya sebagai petarung. Untuk pertama kalinya, kita melihat Sasaki menggertakkan jarinya ketika melawan Serpent. Ingat, ini adalah detail penting dari personanya sebagai petarung, menjadi simbol bahwa dalam keadaan terdesak, persona petarungnya tanpa disadari naik ke permukaan. Puncak dari perjuangan Sasaki menjaga personanya adalah ketika ia berhadapan dengan Takizawa. Ia nyaris kalah. Namun, di luar dugaan, Hinami, seorang ghoul dari masa lalunya, justru melindungi dan menyelamatkannya. Saat itulah Sasaki mulai menyadari bahwa Kaneki adalah orang yang baik karena memiliki orang yang menyayanginya. Pada akhirnya Sasaki mulai menerima sisi goalnya dan bangkit untuk menyelamatkan Hinami. Sosok Kaneki kecil muncul dalam kesadarannya, memohon agar tidak dihapus. Sebuah simbol yang menyentuh bahwa jauh di dalam dirinya, Kaneki hanyalah anak yang ketakutan. Sejak kejadian tersebut, Sasaki menjadi lebih terbuka pada masa lalunya dan mulai mencari tahu informasi tentang dirinya. Perlahan-lahan Sasaki mulai mengingat masa lalunya. Setelah mendapatkan kembali ingatannya, personanya kembali berubah. Sasaki yang sudah mendapatkan kembali ingatannya mulai menyatukan personanya dengan Kaneki. Ia terasa lebih dingin dan lebih brutal dalam pertarungan. Sifatnya sebagai petarung diperlihatkan lebih sering muncul ke permukaan. Meski begitu, konflik persona Sasaki Kaneki terus-menerus bergejolak di dalam dirinya. Sasaki tidak ingin hilang, sedangkan Kaneki berusaha untuk mengambil alih sepenuhnya. Sasaki yang menderita karena konflik tersebut mencapai puncaknya saat penyerangan Koklea. Ia memutuskan untuk menyelamatkan Hinami, berusaha menjadi seorang pahlawan, menggunakan hidupnya untuk melindungi orang yang ia sayangi. Sehingga ketika Sasaki dikonfrontasi oleh Arima, ia siap untuk mengorbankan nyawanya demi keselamatan teman-temannya. Namun setelah dikalahkan oleh Arima, proyeksi Hide muncul pada kesadarannya. Ia membantu Sasaki untuk menemukan kembali semangat dan tujuan hidupnya. Sasaki pada akhirnya sadar bahwa proyeksi Rize, Hide, yang selama ini muncul pada kesadarannya adalah bentuk harapan dan dorongan dirinya sendiri yang selama ini ia pendam. Dalam psikologi, proyeksi adalah mekanisme pertahanan diri ego kita yang berusaha melepaskan segala macam hal yang terpendam dalam bentuk bayangan orang lain. Pada akhirnya, proyeksi inilah yang membuat Sasaki menerima semua harapan terpendamnya, bahwa ia ingin tetap hidup. Rambutnya kembali memutih, seolah menjadi simbol kembalinya persona Kaneki, bukan sebagai seorang petarung brutal yang dingin, namun sebagai sosok yang siap menyelamatkan dirinya sendiri. Kembalinya Kaneki membuat Arima terkesima, dan pada akhirnya menyerahkan nyawanya pada Kaneki. Ujian bagi ego Kaneki tidak hanya berhenti di situ. Ia memimpin organisasi GOAT dan berusaha untuk menjadi harapan bagi Ghoul. Ia dihadapkan pada berbagai pertempuran krusial. Pertempuran puncak terjadi ketika Kaneki berusaha untuk menyelamatkan Touka dan teman-temannya dari kejaran musuhnya. Secara tragis, Kaneki terkapar, kalah tak berdaya. Disinilah puncak dari konflik dan runtuhnya ego Kaneki. Seluruh personanya muncul dalam kesadarannya, berusaha memahami alasan mengapa Kaneki kalah. Dalam kekacauan pikirannya, Kaneki memikirkan Touka, sosok yang ia sayangi, dan dalam keputusasaannya, justru hal tersebut membantunya kembali bangkit. Kaneki menyerang dengan membabi buta dan lepas kendali. Kaguninya terus berkembang, bercabang, hingga akhirnya melahap kota Tokyo. Kaneki si pahlawan adalah persona yang muncul dari keputusasaannya. Ia kembali mengorbankan egonya, kesadarannya, demi kekuatan besar untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Namun, kekuatannya justru mengancam seluruh penduduk Tokyo, baik manusia ataupun ghoul. Momen ketika Kaneki tidak sadarkan diri berhasil menggambarkan gejolak mental dalam dirinya. Bayangan Rize kembali muncul dan berbincang dengannya. Proyeksi Rize mengangkat penyesalan terbesar Kaneki yang terpendam. Sebuah rasa bersalah karena begitu banyak korban yang ia sakiti. Nyawa mereka terasa memberatkan dan mengancam dirinya. Dari beragam persona yang Kaneki miliki, prinsipnya untuk tidak menyakiti berulang kali menjadi bagian dari sifat utamanya. Meski berkali-kali berusaha ia tekan demi menjadi petarung atau pahlawan, prinsip tersebut tetap ada meski jauh di bawah alam sadarnya. Pada akhirnya, Kaneki lewat seluruh penderitaannya, beragam kehancuran ego dan personanya, berhasil menemukan kedamaian. Karena ia belajar bahwa dalam hidup, manusia akan selalu mengambil dan diambil, menyakiti dan disakiti, akan selalu ada kesedihan dan semua pada akhirnya akan mati. Namun,
Kedamaian akan datang ketika kita mampu menerimanya dan mampu memilih untuk terus berjuang demi kebaikan diri kita sendiri dan mereka yang kita sayangi. Jadi, kita berhasil belajar banyak hal dari Kaneki sebagai karakter yang rumit. Menurutmu, karakter mana lagi yang menarik untuk dibahas kondisi psikologisnya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya. Cheers!